Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astriawan. NIM terakhir 075. Saya dari kelas B. Saya ingin menjelaskan flowchart yang saya buat untuk project RPL. Saya mengambil flowchart dari kelompok. Yang saya jelaskan pertama-tama saya mengambil flowchart sistem manajemen bengkel. Flowchart sistem manajemen bengkel ini menggambarkan alur kerja untuk dari sistem yang saya buat. Proses dimulai dari simbol mulai, kemudian pengguna masuk ke dashboard. Pada halaman dashboard tersedia beberapa menu utama, yaitu ada pelanggan, kendaraan, teknisi, spare part, service, dan transaksi. Setelah pengguna memilih salah satu menu, sistem akan menampilkan data yang tersimpan pada database. Database-nya saya bikin dari XMPP ini. Ini database-nya. Ini sebagai database. Baik, saya akan menjelaskan biar lebih detail. Setelah pengguna memiliki salah satu menu, sistem akan menampilkan data yang tersimpan pada sistem. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Balik ke flowchart. Yang ini tambah, edit, hapus. Zero D. Proses pertama adalah pengguna dapat memasukkan data baru ke dalam sistem. Pada proses edit data, pengguna dapat memperbarui data yang sudah ada. Sedangkan pada proses hapus data, sistem akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data yang dipilih benar-benar akan dihapus. Setelah CRUD selesai melakukan sistem atau menyimpan perubahan ke dalam database, jika proses berhasil, maka sistem akan menampilkan informasi bahwa data berhasil diproses. Selanjutnya, pengguna kembali ke dashboard untuk mengelola data lainnya dan proses berakhir pada simbol selesai. Ini alur flowchart modul pelanggan. Flowchart modul pelanggan ini digunakan untuk mengelola data pelanggan yang melakukan servis bengkel. Proses dimulai dengan memilih menu pelanggan. Sistem kemudian menampilkan seluruh data pelanggan yang tersimpan dalam database. Sudah disimpan dari sini, sudah disimpan atau kamus data. Pengguna dapat memilih akses CRUD, yaitu tambah data, edit, atau hapus data. Pada proses tambah data, pengguna memasukkan data pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu, data disimpan ke database. Pada proses edit data, pengguna dapat membarui informasi pelanggan yang sudah ada. Sedangkan pada proses hapus data, sistem akan memastikan konfirmasi terlebih dahulu sebelum data dihapus. Setelah proses selesai dilakukan, sistem akan menampilkan informasi bahwa data pelanggan berhasil diproses dan pengguna kembali ke dashboard bahwa sudah selesai. Terus ke kendaraan, sebaliknya juga begitu. Proses model kendaraan digunakan untuk mengelola data kendaraan milik pelanggan. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu kendaraan, sistem akan menampilkan data kendaraan
yang tersimpan dalam database. Selanjutnya pengguna dapat tambah kendaraan, edit data kendaraan, dan hapus kendaraan pada proses tambah data. Pengguna menginput nomor polisi atau DR, merek kendaraan, apa nama kendaraannya, misalnya Beat, Scoopy, dan lain-lain. Tipe kendaraan dan tahun kendaraan. Apabila pengguna memilih edit data, maka informasi kendaraan dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Sedangkan pada proses hapus data, sistem akan meminta konfirmasi dulu terlebih dahulu sebelum data dihapus dari database. Setelah proses selesai, sistem akan menyimpan perubahan dan menampilkan informasi bahwa data kendaraan berhasil diproses. Pengguna kemudian mengecek ke dashboard apakah sudah selesai atau tidak. Terus di teknisi, proses teknisi ini digunakan untuk mengolah data teknis yang bekerja di bengkel. Entah siapa yang bertugas pada hari itu, namanya. Pengguna dapat menambah data teknisi baru, mengubah data teknisi, ataupun menghapus data teknisi pada proses tambah data. Pengguna menginput nama teknisi, siapa namanya, yang seperti yang saya sebut tadi, spesialis apa di bidang apa, misalnya di bidang mesin, bidang eh, pengapian motor, dan lain-lain. Dan nomor telepon teknisi. Misalnya ada customer yang minta nomor teknisinya biar mudah dikonteks gitu. Setelah proses selesai, dilakukan sistem menyimpan perubahan dan menampilkan informasi bahwa data teknisi berhasil diproses. Selanjutnya juga proses kembali ke dashboard untuk melihat sistem. Gitu. Begitu juga di spare part, di proses model spare part ini digunakan untuk mengolah data spare part yang tersedia di stok barang itu kayaknya ya. Misalnya stok oli, busi, misalnya ya, knalpot dan lain-lain intinya yang bersangkutan sama bengkel sudah. Proses dimulai dengan memilih menu spare part, sistem akan menampilkan seluruh data spare part yang disimpan dalam database. Kalau sudah memilih, pengguna dapat melakukan tambah data juga, edit data, hapus data spare part pada proses tambah data. Pengguna memasukkan nama spare part, jumlah stok, dan harga spare part. Setelah proses selesai, sistem juga menyimpan database menampilkan informasi bahwa spare part berhasil diproses. Sebaliknya juga kembali ke dashboard untuk melihat apakah datanya sudah disimpan di dalam database. Dan terus di database service, di sini flowchart service digunakan untuk mengelola proses servis kendaraan pelanggan. Proses dimulai dari sistem mulai di flowchart ini, memilih menu servis pengguna, kemudian memilih kendaraan yang akan diservis dan memilih teknisi yang akan menangani kendaraan tersebut. Selanjutnya pengguna menginput keluhan atau kerusakan kendaraan yang disampaikan oleh pengguna. Misalnya ini rusak di bagian mesinnya harus diganti bloknya misalnya. Harus diganti bagian dalamnya. Intinya menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh yang apa namanya ini teknisi. Menginput atau kerusakan yang berbeda. Jika diperlukan, pengguna juga dapat memilih spare part yang digunakan selama proses servis. Setelah seluruh data lengkap, sistem akan menghitung berapa biaya jasa servis. Data servis kemudian disimpan ke dalam database. Apabila proses berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem berhasil dibuat
dan diproses berakhir. Selanjutnya apa namanya itu di bagian transaksi ini, transaksi digunakan untuk mengelola pembayaran atau layanan servis yang telah selesai dilakukan, bahwa motor sudah ready, sudah diselesaikan dengan baik, maka sistem akan menghitung total biaya pembayaran berdasarkan biaya jasa servis dan spare part yang digunakan. Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Misalnya bisa kris gitu, bisa cash. Intinya berbentuk sistem sudah. Setelah pembayaran dikonfirmasi, setelah akan menyimpan data transaksi ke dalam database. Sistem kemudian mencetak nota atau stroke pembayaran sebagai bukti transaksi sudah selesai. Gitu. Setelah transaksi berhasil disimpan dan nota dicetak, proses berakhir pada simbol selesai. Ini menu terakhir, pilih data, hitung berapa biaya spare part yang digunakan. Ini simpan transaksi, sudah saya buat semuanya. Dan kita lihat desain UI kan di flowchart kan disuruh bikin flowchart, bikin kampus data. Kampus data itu sama dengan bikin database dari sini kan. Ini untuk menyimpan data bengkel saya dari sini. Terus ini sebagai desain UI-nya. Misalnya ini bagian dashboard-nya. Misalnya pelanggan. Siapa namanya pelanggannya? Misalnya Astriawan. Alamatnya dari Kuta Lombok. Misalnya ya. Kuta Lombok. Nomor HP-nya misalnya 08775679 320. Nah, udah disimpan naik kan otomatis sudah disimpan kayak yang dibilang di sistem itu. Terus kita input kendaraannya, apa namanya, ini kan pelanggan, ini Astriawan misalnya. Misalnya cek nomor polisi ini, plat DR-nya misalnya DR 1234 misalnya ya. Dan akhirannya WE misalnya. Merek misalnya Honda, Yamaha, misalnya Honda ya. Honda merek motor saya, misalnya motor yang kita input. Di sini harus menyelesaikan sama tahunnya ya. Tahun sekarang misalnya 2000, kalau kita input 2027, ini otomatis sistem tidak bisa kan? Tidak bisa mengikuti misalnya 2020 misalnya. Di sini tipe motornya misalnya Avanza atau apa namanya itu, misalnya Beat gitu. Atau Vario dah. Vario, Vario. Simpan. Otomatis berhasil disimpan. Database yang membaca ini. Ini edit, hapus. Terus di teknisi, tambah teknisi, misalnya nama teknisinya siapa? Misalnya Joni, misalnya Joni. Spesialis di bidang mesin. Nomor teknisinya misalnya 089 345 768 920 misalnya. Udah berhasil disimpan. Spare partnya misalnya di sini stoknya 20 misalnya. Stoknya 20 oli, 20 stok. Harga satuannya misalnya kita kasih ambil 100.000 dah. Misalnya 100.000, 100.000. Oke, disimpan. Nah, di sini status kendaraan misalnya miliknya Astriawan ini sudah dibaca dari pelanggan, input pelanggan, kendaraan, teknisi, spare part yang sudah ready, tinggal di service. Misalnya ini kita input
Joni yang menangani si motor Vario ini di bidang mesinnya. Misalnya biaya jasanya 100.000 misalnya ya. 100.000. Masuk keluarnya mesin agak agak kerak gitu, kayak ngasap gitu kayaknya, kerak, keluar asap yang sangat besar, asap. Misalnya dalam proses simpan, nah berhasil disimpan. Otomatis kita kembali ke dashboard. Nah, sudah ini, udah disimpan ini, misalnya ini udah disimpan di dashboard. Sudah di total pelanggan satu, total kendaraan satu, total ngisi satu, ini sudah di anu. Nah, sekarang dia ingin melakukan transaksi bahwa si teknisi sudah mengatakan sudah selesai misalnya ya. Teknisi sudah selesai, kita edit. Misalnya prosesnya sudah selesai. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal transaksi atau melakukan pembayaran. Yang tadi ini biasanya 100.000. 100.000. Melakukan tunai. Oke, sudah tunai. Coba lihat kita ke dashboardnya. Nah, sudah selesai. Kan tadi sudah diproses, sekarang sudah nol, berarti sudah selesai. Cuman ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebagai desain UI-nya, dan ini untuk tempat saya menyimpan datanya, dan ini flowchart yang saya bikin dari flowchart sistem, sistem dari pelanggan, dari kendaraan, kendaraan, teknisi, saya buat semua spare part, service, sampai ke transaksi. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.